Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Adwan Al-Khair, mahasiswa program studi hukum keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada video ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Model Harmonisasi Iwat Khuluq, Mazhab Syafi'i dan KHI melalui pendekatan Maqasid Syariah pada putusan Pengadilan Agama Blitar tahun 2023 sampai 2025. Perlu saya sampaikan sejak awal bahwa video ini merupakan pemaparan proposal penelitian, sehingga yang saya jelaskan adalah latar belakang, arah penelitian, metode, serta temuan awal dari kajian putusan. Untuk latar belakang, dalam Islam, pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Namun, dalam prakteknya, angka perceraian terus meningkat, khususnya perceraian melalui khuluk, yaitu perceraian atas permintaan istri. Khuluk memiliki konsekuensi hukum berupa iwat, yaitu ganti rugi yang diberikan istri kepada suami. Permasalahan muncul karena adanya perbedaan pengaturan iwat. Dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab Jilid 5, iwat khuluk dipahami sebagai pengembalian mahar secara penuh. Sementara itu, dalam komplikasi hukum keluarga Islam, pasal 148, iwat tidak ditentukan secara kaku, melainkan diserahkan pada penilaian hakim sebagai ganti rugi yang proporsional. Yang menarik, berdasarkan penelusuran awal terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar tahun 2023 sampai 2025, ditemukan bahwa hakim justru menetapkan iwat dalam jumlah relatif kecil, yaitu antara 750 sampai sekitar 2.500.000. Meskipun mayoritas hakim berlatar belakang mazhab Syafi'i, fenomena ini menimbulkan ketidaksesuaian antara doktrin fikih klasik, hukum Islam positif, dan praktek peradilan, sehingga perlu dikaji dan diharmonisasikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, proposal penelitian ini dirumuskan menjawab dua pertanyaan utama. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana perbedaan konsep iwat khuluk menurut mazhab Syafi'i dalam dan menurut KHI pasal 148. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana model harmonisasi iwat khuluk yang dapat dirumuskan melalui pendekatan Maqasid Syariah dengan mengambil studi pada praktek hakim Pengadilan Agama Blitar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan konsep tersebut dan menyusun model harmonisasi yang dapat menjadi rujukan penetapan iwat secara adil dan kontekstual. Metode penelitian. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan hukum normatif komparatif. Objek penelitian adalah 5 putusan khuluk Pengadilan Agama Blitar tahun 2023 sampai 2025. Data dianalisis dengan cara membandingkan 3 poin. Untuk poin yang pertama, membandingkan dengan doktrin mazhab Syafi'i. Untuk yang kedua, ketentuan komplikasi hukum Islam. Untuk yang ketiga, serta kecenderungan pertimbangan hakim dalam putusan. Selanjutnya, analisis tersebut akan diuji menggunakan pendekatan Maqasid Syariah, khususnya perlindungan keturunan dan keadilan ekonomi pasca perceraian. Untuk arah temuannya, berdasarkan kajian awal dalam proposal ini, terlihat bahwa Hakim PA Blitar atau Hakim Pengadilan Agama Blitar cenderung mempertimbangkan kemampuan ekonomi istri dan kepentingan anak dibandingkan menerapkan pengembalian mahar secara penuh. Dari kecenderungan tersebut, proposal ini mengajukan sebuah model konseptual, yaitu model
harmonisasi IWAT 3K yang terdiri dari satu kesepakatan, untuk yang kedua kemampuan finansial istri, untuk yang ketiga keadilan berbasis makosid syariah. Untuk yang pertama kesepakatan musyawarah para pihak. Jadi kita musyawarah dengan kedua pihak tersebut. Untuk yang kedua kemampuan finansial istri yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah. Untuk yang ketiga keadilan berbasis makosid syariah dengan prioritas pada perlindungan anak. Model ini belum merupakan kesimpulan akhir, tetapi kerangka analisis yang diuji lebih lanjut dalam penelitian. Sebagai penutup, proposal penelitian ini disusun untuk memberikan kontribusi konseptual dalam upaya mengharmonisasikan fikih klasik mazhab Syafi'i dengan hukum Islam positif melalui pendekatan maqasid syariah. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan akademik dan praktis dalam penerapan IWAT Khuluq di pengadilan agama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.